Halo semua, berjumpa dengan saya Pak Mul di channel Martinus Mulyono. Kita akan belajar matematika SMP. Semoga bermanfaat. Ya, hari ini kita akan coba belajar latihan ujian nasional. Kita akan belajar operasi hitung bilangan. Saya punya dua jenis soal, dan dua jenis soal ini punya tingkat kesulitan yang setara. Kita mulai dari nomor 1. Ya. Hasil dari 81 pangkat 3/4. Ya, ini materi bilangan berpangkat ya. Untuk mengerjakan ini, kita akan ingat kembali sifat-sifat bilangan berpangkat. Coba kita tuliskan dulu ya. Jika ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jika ada A pangkat M dikali A pangkat dibagi, maksud saya ini ya, dibagi, akan menjadi A pangkat M dikurangi N. Kemudian jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka akan menjadi A pangkat M dikali N. Nah, karena soal ini bilangan pangkat dipangkatkan lagi nanti, maka sifat yang bisa kita pakai adalah sifat yang paling bawah nih, yang ketiga. Yuk, kita coba rubah bentuk bilangan 81 itu menjadi bilangan berpangkat. Jadi berapa? 9 pangkat 2 boleh, 3 pangkat 4 boleh. Kita mau pakai yang mana? Ya, kita ambil yang kecil ya. 81 kita rubah menjadi 3 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan lagi 3/4. Oke. Terus kemudian kita pakai sifat ini. Jika ada bilangan dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali 4 kali 3/4. Kita sederhanakan, boleh dicoret. 4-nya dicoret, jadi 1 ya. Nah, yang tersisa adalah 3 pangkat 3. Berapa? 27. Jadi jawabnya adalah B. Oke. Terus kemudian kita coba lihat soal yang kedua. Jenis yang kedua. Oh, ternyata di sana ditemukan bilangan pangkat negatif. Berarti kita gunakan sifat yang lain. Yang mana ya? Yuk, kita coba ingat kembali. Kalau Pak Mul punya A pangkat negatif N, maka akan sama dengan menjadi 1 per A pangkat N. Begitu ya. Nah, kita gunakan cara yang sama dengan soal yang tadi. 27 kita akan rubah menjadi bilangan berpangkat. Jadi berapa? 3 pangkat 3, Pak. Betul. Jadi kita rubah 27 menjadi 3 pangkat 3. Kemudian pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 1/3. Ya. Konsepnya masih sama. Jika bilangan dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi dan seterusnya, maka pangkatnya tinggal dikalikan. 3 kali 2 kali negatif 1/3. Bagaimana cara mengalikannya? Oh, pangkatnya tidak usah dikalikan semuanya, tapi kita sederhanakan dulu. Mana yang bisa disederhanakan? 3 dengan 3. 1 ya. Berarti tinggal 1 dikali 2, 2. 2 dikali dengan negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi 3 pangkat negatif 2. Sudah ada belum? Belum. Oh, kita gunakan sifat ini.
Pangkat negatif akan berubah menjadi positif. 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Positif ya. Ya, jawabnya adalah C. Oke. Paham ya? Ya. Nanti bisa dicoba dengan model soal yang lain. Bisa diambil dari buku yang kita punya lah ya. Kita coba masuk ke nomor 2. Nomor 2 ke bilangan akar. Bilangan akar kita akan coba tulis kembali sifat-sifat tentunya, sifat-sifat yang bisa kita gunakan pada bilangan akar. Ya, yang pertama kita ingat kembali kalau kita punya misalkan ada akar A dikali dengan akar A, maka akan menjadi akar A kuadrat. Karena di sini ada 2, maka di sini menjadi 2/2, 1 ya. Jadi tinggallah A. Oke, nggak kelihatan ya. Oke, masih kelihatan ya. Ya, tinggal A. Oke. Ya, kurang geser. Kemudian jika akar A dikali dengan akar B, maka akan menjadi akar AB atau A dikali B. Kalau saya punya C, akar A dikali akar B akan sama dengan C akar A dikali B. Kemudian jika punya C akar A dikali dengan D akar B akan menjadi C kali D akar A kali B. Ya, seperti ini ya. Kemudian saya geser dulu. Saya ambil contoh dulu yang lain sebelum masuk ke penyelesaian soal. Kalau misalkan Pak Mul punya sifat satu lagi, akar A pangkat M ya, akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M dibagi N, begitu ya. Kalau saya ambil contoh, misalkan ada 2 pangkat 6, kemudian di sini ada pangkat 3, berarti ini sama dengan 2 pangkat 6 dibagi 3, maka menjadi 2 pangkat 2, jadi sama dengan 4. Oke. Kemudian kalau misalkan saya punya seperti ini saja, 2 pangkat 6, di sini tidak ada apa-apanya, ini berarti maksudnya adalah ya, sebentar. Kalau di sini kosong, berarti di sini maksudnya adalah ada angka 2. Maka menjadi 2 pangkat 6 dibagi 2 sama dengan 2 pangkat 3. Atau sederhananya pangkatnya tinggal dibagi 2. Kalau di sini dia kosong. Ya. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke. Kita masuk ke soal. Di sana ada perkalian. Hasil dari 3 akar 2 dikali akar 75 dibagi akar 54. Oke. Kita tuliskan 3 akar 2 lalu dikali. Nah, kita akan rubah akar 75. 75 ini menjadi bentuk perkalian yang salah satunya adalah bilangan berpangkat genap. Kenapa berpangkat genap? Supaya nanti habis dibagi dengan 2. Ya, seperti ini. Supaya habis dibagi dengan 2. Oke.
Nah, kembali ke sini. Yuk, 75. 75, kita mulai dari pembagian bilangan yang terkecil. Misalkan 75 kita bagi 2. Tidak bisa. 75 dibagi dengan 3. 25. Apakah 25 adalah bilangan berpangkat genap? Ya, benar. Berarti 75 itu kita rubah menjadi 3 dikali 25. 25-nya kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Kemudian dikali, dibagi. Oke, sorry. Akar 54. Yuk, kita coba rubah 54 ini dengan pembagian yang salah satunya adalah bilangan berpangkat genap. Misalkan kita ambil 54 dibagi 2. 27. 27 itu bilangannya jika dirubah menjadi bilangan berpangkat 3 pangkat 3. Kita akan coba cari yang genap, berarti nggak bisa. Kita coba naikkan. Dibagi 6, 9. Oh, 9 mau, berarti kita rubah menjadi 6 dikali dengan 9. 9-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Oke. Yuk, sekarang kita keluarkan. 3 akar 2 dikali ini akar 5. Ini kita akan keluarkan. Jadi pangkatnya dibagi dengan yang ada di sini 2. Maka tinggal berubah menjadi 5 akar 3. Kemudian ini boleh dipindah ke bawah. Ya. Pindah ke bawah. Akar 6. Ini 3-nya keluar. Jadi 3. Kemudian kita sederhanakan. Coret, coret. Yang di atas ada 2 akar. Kita coba lihat sifat nih. Jika ada akar A dikali akar B, maka akan sama dengan akar A dikali B. Kita kalikan. Ini 5. Kemudian akar 2 dikali 3. Berarti 6 ya. Kemudian per akar 6. Ya. Dicoret, dicoret. Hasilnya adalah 5. Oke. Jawabannya adalah C. Ya, kita masuk ke nomor 2 dengan soal yang sama ya. 2. Oh, ini kurang jelas nih, saya perjelas dulu. 32 ini dibagi akar 48. Ya, 27 kita akan rubah menjadi bentuk perkalian bilangan berpangkat genap. 27 dibagi 2 tidak mau. 27 dibagi 3 9, berarti 3 dikali dengan 9. Kita rubah 9 menjadi 3 pangkat 2. Kemudian kali 32. 32 itu 2 pangkat 5. Oh, ganjil. Berarti kita cari yang lain. 32 dibagi 2 16. Betul. Berarti 16 itu akan kita rubah menjadi bilangan berapa? 4 pangkat 2. Betul. 2 pangkat 4. Betul. Boleh. Jadi yang mana saja boleh. Kita bagi, kita rubah menjadi 2 dikali 16. 16-nya kita rubah menjadi 4 pangkat 2. Boleh. Oke, terus kemudian dibagi 48. 48 dibagi 2 24. Apakah 24 bilangan bentuk bilangan berpangkat? Bukan, berarti naik. Kita bagi 3 48 ya.
48 dibagi 3, 16. Ya, berarti sama dengan yang ini ya. 3 kali 16. 16-nya kita ganti jadi 4 pangkat 2. Yuk, kita tuliskan, lanjut ke bawah. Ini 2 dikali. Ini 3 pangkat 2, berarti berubah menjadi keluar ya. 3 akar 3. Oke. 4 pangkat 2, pangkatnya dibagi 2 jadi 1, 4 akar 2 ya. Ini pindah ke sini. Oke. Ini keluar 4. Kemudian akar 3. Oke. Kita coret mana? 3. Oke. 4, betul. Ya. Sisanya itu kita tuliskan 2 dikali 3, 6. Kemudian akar 2 ya. Jadi jawabnya adalah 6 akar 2 yang D. Lalu kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu materi merasionalkan penyebut namanya ya. Bentuk akar. Di sini kita mau merasionalkan penyebut. Kita tulis 8 per 3 min akar 5. Bagaimana caranya? Kita kali dengan kebalikan tandanya. 3 ditambah akar 5 per 3 ditambah akar 5. Bagaimana cara mengalihkan? Kita ingat sifat selisih 2 kuadrat ya. Jika ada A min B dikali dengan A plus B atau sebaliknya, maka akan menjadi A kuadrat min sebentar. Nggak kelihatan ya. Ya. Jika A kuadrat, saya ulangi ya. Ini ada A min B dikali dengan A plus B, akan berubah menjadi A kuadrat min B kuadrat. Begitu ya. Ya, kita ke sini. Ya. Kita kalikan ini. 8 dikali dengan ya, 8 dikali dengan dalam kurung 3 ditambah akar 5. Oke. Lalu yang bawah ini kita sebentar ya. Nah, ini kita gunakan ini. Jadi sifat ini kita bawa ke soal. Di sini ada ini 3 kuadrat 9. Kemudian untuk yang B-nya adalah akar 5. Akar 5 dikali akar 5. 5 ya. Berarti min 5. Jadi sama dengan ini 8 dikali 3 ditambah akar 5 dibagi 4. Coret, coret. 1, 2. Kemudian dikali ya. 2 kali 3, 6. Tambah 2 kali akar 5. 2 akar 5. Oke. Ya, semoga bisa paham ya. Nanti kita coba soal yang lain supaya lebih paham lagi nih. Nomor 3. Caranya sama. Yuk, kita ikuti cara yang sebelumnya. 4 per 2 min akar 3 plus ya. Kita kali dengan kebalikannya. 2 min akar 3 per 2 min akar 3. Seperti ini. Kita kalikan. 4 dikali, tetap ya, akar 3 per, kita gunakan cara yang sama.
ini menjadi, ini jadi A, ini jadi B ya. Berarti A kuadrat, 2 kuadrat, 4. Akar 3 kuadrat, 3. Jadi sama dengan, ini 1 ya. Jadi 4, 2, dikurang akar 3 per 1. Sudah ada belum? Belum, kita kali 8 kali dengan 4 akar 3. Oke, negatif ya, berarti jawabannya A. Ya, nih jawabannya yang A. Oke, kita masuk ke barisan bilangan nih. Ini materi yang gampang-gampang sulit lah ya. Jadi ada sebuah gambar yang terbentuk dari sebuah lidi. Pada gambar di bawah menunjukkan pola yang disusun dari batang lidi. Banyak lidi pada pola ke-10. Ini bisa dicari dengan cara yang manual, tapi saya tidak menyarankan untuk dicari dengan cara yang manual. Kita akan tetap menggunakan dengan konsep. Kalau hanya dengan kalau yang diminta itu hanya kecil, ke-10 atau di bawah 10 mungkin masih mudah, tapi kalau yang diminta sudah lebih, maka kita akan kesulitan untuk menemukan berapa bilangan yang dimaksud atau pola kesekian yang dimaksud, berapa jumlah lidinya, kita akan kesulitan. Kita mau coba dengan cara konsep ya. Coba kita lihat, kita hitung berapa lidinya. Yang pertama kita tuliskan di sini ada 3. Lalu berikutnya 5. Kemudian ini 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masing-masing akan bertambah nih ya. Ini ke sini bertambah 2, ini ke sini bertambah 2, lalu bertambah 2. Ya. Ini berarti pertambahannya tetap, maka kita dengan mudah menentukan dengan rumus suku ke N, yaitu A ditambah N-1 dikali dengan B. Yuk, ini A plus N-1 kali B. N di sini sama dengan N yang di sini ya. Ya, kita coba masukkan. Yang diminta adalah suku yang ke-10. Berarti kita menuliskan U10. A-nya itu yang mana ya? A-nya itu ini, 3. A itu adalah suku pertama. Jadi yang dimaksud dengan A ini adalah U1. Maka ini 3. Kemudian 10. 10-nya kita masukkan menggantikan N. N1. Lalu beda. Beda itu yang mana ya? Beda itu adalah selisih dari masing-masing. Nah, ini sama dengan B. Oke. Kita gantikan di sini 2. Jadi 3 ditambah ini 9 kali 2. 3 ditambah 18 sama dengan 21. Ya, ini yang B jawabannya. Oke. Kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5, kita coba lihat. Di sini ada 15. Ya, sebentar. 15 punya selisih berapa? 9. Kemudian 11. 13. Ini 15. Ini berbeda. Tidak tetap, berarti akan ada penjumlahan lain. Ini sini bertambah 2. Bertambah 2. Bertambah 2. Nah, ini namanya barisan bilangan tingkat 2 ya.
kita sudah tidak bisa menggunakan rumus UN yang ini. Kita gunakan konsep yang lain. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan gunakan ini. AN kuadrat plus BN plus C sama dengan UN. Oke. Kemudian untuk U1 itu maksudnya adalah N-nya sama dengan 1. Ya. Kita coba masukkan. 1 kuadrat 1 dikali A. Kemudian B kali 1 B. C ditambah UN, berarti ini U1 ya. U1 nya adalah 15. Seperti itu. Terus kemudian U2 nya kita ganti N nya dengan 2. 4 2 pangkat 2 4 A 2 kali B itu 2B, kemudian ditambah C sama dengan berapa U2 nya? U2 nya 24. Oke. Kemudian U3, aduh nggak kelihatan ya. Oke, U3 ya. Oke, ini U3 3 kuadrat 9A, kemudian ditambah 3 kali B 3B, tambah C sama dengan U3 nya berapa? U3 nya adalah itu ya, ini 35. Oke, kemudian kita kurangkan ini. Yang besar dikurangi yang kecil. Ini persamaan ketiga dengan persamaan kedua ya. Kita kurangkan. Kita bisa tuliskan di bawahnya. 9 dikurangi 4 5A. 3B dikurangi 2B B. 25 dikurangi 35 dikurangi 24 11. Kemudian yang berikutnya persamaan kedua dikurangi persamaan ke-1. 4 dikurangi 3 4 dikurangi 1 maksudnya ya, 3A. 2 dikurangi 1 dengan 24 dikurangi 15 9. Ini kita kurangi. 5 dikurangi 3 2 A, B nya 0 habis, ini 2. Oke. Kemudian kita bisa tentukan nilai A nya. Jadi A sama dengan seperti ini ya. A sama dengan 1. Oke. Lalu kita masukkan ke salah satu persamaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Kita masukin yang bawah. 3A ditambah B sama dengan 9. A nya kita ganti 1. 3 kali 1 tambah B sama dengan 9 ya. Kemudian B sama dengan 9. Ini 3 pindah ke sini jadi negatif, B sama dengan 6. Oke. Lalu kita sudah punya A, kemudian punya B. Kita akan mencari nilai C. Nilai C bisa kita ambil dari persamaan yang paling atas. Nih. Oke. Kita pindahkan sini. A plus B plus C sama dengan 15 ya. Oke. A plus B plus C sama dengan 15 ya. Ya. Kita masukkan A nya sini. A nya adalah 1. Kita masukkan ke sana.
1. Kemudian B-nya ini 6. Plus C sama dengan 15. Kemudian C sama dengan 15. Ini 1 ditambah 6, 7. Kemudian berpindah menjadi negatif. C sama dengan 8. Lalu diminta suku yang keberapa? 14. Ya. Yang dicari adalah suku ke-14. Kita akan masukkan UN. Saya ulangi tulisannya ya. AN kuadrat plus BN plus C. Suku ke-14. Berarti kita masukkan nih. A-nya tadi sudah dapat. A-nya 1. A1 ya. 1 dikali N-nya 14 kuadrat. Ditambah B-nya ini 6. Kita ganti 6 dikali 14 ditambah dengan C. C-nya ini 8. 1 dikali 14 kuadrat 196 ditambah 6 kali 14 84 ditambah 8. Coba kita tambahkan dari belakang ya. 8 ditambah 4 ditambah 6 18, simpan 1. 1 ditambah 8 9 tambah 9 18, simpan 1 tambah 1 2 288. Jawabannya apakah ada? Ya. Jawabannya adalah yang C. Ini salah. Mana tadi ya? Ini jawabannya yang C. Oke. Jadi 288. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ini ya, soal yang sama ya. Banyak segitiga sama sisi dengan ukuran 1 satuan pada pola ke-8. 1 satuan. Berarti ini kita tuliskan jadi ini 1. Ini 4. Kemudian ini ya. Ini 1. Lalu 4. Kemudian ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ya. Ini kita coba lihat. Ini bertambah 3. Ini bertambah 5. Kemudian ini bertambah 2. Berarti kita gunakan konsep yang tingkat 2. Yang tadi sebetulnya kita bisa gunakan secara mudah. Kalau kita perhatikan ya. Kita lihat di sini. Kita tumpuk ya. Ini ada 2A sama dengan 2. Kemudian ada 3A plus B sama dengan 9. Lalu di sini ada ini A plus B plus C ini ya. Ini kita akan gunakan untuk mengerjakan soal yang lain dengan cara yang sama. Kita lihat soal ini. Berarti di sini ada 2A sama dengan 2. Oke. Kemudian di sini 3B ya, plus C sama dengan 3. Oke. Oh, sorry. Ini 3A. 3A plus B. Oke. 3A plus B. Kemudian yang terakhir adalah A plus B plus C sama dengan 1. Nah ini sama dengan yang soal berikutnya. Tuh ya. A plus B plus C sama dengan 1. Terus kita cari masing-masing variabelnya. Di sini ada 2A sama dengan 2. Berarti A sama dengan 1. Oke. Kemudian kita masukkan yang sini. Ya.
Kita masukkan 3A plus B sama dengan 3. A nya kita ganti dengan 1, berarti 3 ya, 3 kali 1 tambah B sama dengan 3, maka B nya sama dengan 0. Oke, lalu yang C kita akan tentukan nih, A plus B plus C sama dengan 1. Kita masukkan A nya 1, B nya ini ya 0, tambah C sama dengan 1, berarti C nya sama dengan 0 ya. Lalu kita masuk ke soal berapa yang diminta, suku pola yang ke-8 ya. Kita akan coba kerjakan di sini. Di sini saja ya biar kelihatan tempatnya. Di sini adalah U8. Jadi A pangkat N pangkat 2 plus BN plus C, begitu ya. Oke, seperti ini. Jadi N nya kita ganti dengan 8, A nya ini 1, 8 kuadrat ditambah ini B nya 0, berarti 0 ya, kemudian C nya 0. Oke, 1 dikali 8 kuadrat 64, berarti jawabnya adalah 64. Oke. Lalu soal nomor 5, kamu boleh coba dengan cara yang sama, ini persis. Mungkin saya beri panduan sedikit, ini seperti ini ya. Ini soalnya sama dengan nomor 5 yang satunya, hanya yang diminta yang tadi itu suku ke-14, untuk yang ini suku ke-10. Ini sama ya, ini bertambah 9, kemudian bertambah 11, 13, 15, lalu pertambahannya ini tetap 2, 2, 2 ya. Dan seterusnya, kamu boleh gunakan cara yang sama seperti tipe soal yang kedua ya. Yang kedua ini persis, nih suku ke-14, ini bilangannya sama. Kemudian kamu coba sendiri, kamu yang diminta adalah suku ke-10. Selamat mencoba, semoga belajar hari ini bisa berguna. Kita akhiri, selamat sore, kebetulan saya di sini sore. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa.